Kalau beliau seperti itu yang sudah soleh, lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita ini lebih daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam cinta kepada orang-orang soleh. Karena berteman dengan orang soleh di akhirat mendapat syafaat, di dunia mendapat ketenangan. Kumpul sama orang beradab akan beradab, kumpul sama orang yang nggak beradab pasti nggak akan beradab. Allah, 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 Allah. Tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, wabil khusus orang tua kita hadir bersama kita, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'na bi fid darain. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan kita semuanya mendapatkan keberkahannya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa bil khusus wa auladih ajma'in. Al-Fakir nggak bisa sebutkan juga sama kayak Habib. Satu persatu tak mengurangi rasa hormat, takdim dan cinta saya bil khusus yang Al-Fakir kenal dekat Al-Habib Hussein. Ketemu di Kalimantan Tengah. Padahal orang Pasuruan, ketemunya di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah hadir juga bersama kita guru kita Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Sigaf, calon peribaran, yang mudah-mudahan senantiasa selalu sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dan kita semuanya mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa khadimat al-majlis Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah wa ra'ah wa matta'na bihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh inna kunna alaina fa'ilin walqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja bagi Allah yang memberikan kita sehat walafiat, penuh taat, bebas corona. Amin. Amin. Ada yang corona? Ada yang corona harus social distancing sini. Alhamdulillah kita punya majelis ainat, mimbarnya bergetar kalau dinaiki karena yunsab ila salaf. Semua segala sesuatu yang dinisbatkan kepada orang-orang soleh akan mulia di dunia sampai di akhirat. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Karena dunia dan isinya hanya diwariskan kepada mereka hamba-hamba Allah yang soleh. Mau tidak mau, siapapun pemimpinnya yang ada di jagat raya, kasat mata manusia mengenalnya ataupun tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala punya DPR MPR sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala punya aktab sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala punya pemimpin-pemimpin yang mengatur daripada alam semesta ini, baik daripada para malaikatnya, para rijalullah, para awliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan majelis minat senantiasa istiqomah. Amin. Dan yang hadir istiqomah dapat berkah dunia sampai akhirat berkat para aslafun as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini momen yang mulia, momen yang indah. Al-Fakir nggak pantas berdiri di sini. Wal bil khusus amamuna habaiban al-kiram, di depan kita banyak para habaib, namun imtithal al-amr khairu min sulukil adab. Mudah-mudahan berdirinya Al-Fakir di sini bisa bermanfaat buat Al-Fakir pribadi dan bermanfaat buat antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus mengenang haul al-imam qutbud da'wah wal irsyad wa huthul ibad wal bilad al-habib al-imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini imam azim, imam yang mulia, imam yang agung, imam yang memang
bukan diimamkan, tapi memang benar-benar imam. Bukan dipaksakan untuk jadi imam, untuk jadi pemimpin dunia akhirat. Julukannya qutbud da'wah wal irsyad. Dikatakan oleh para ulama dalam sebagian nazamnya, mengkiaskan daripada qutbud da'wah wal irsyad disampaikan oleh guru mulia kita Al-Allamah Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili tatkala menerangkan tentang haul Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, qabruka ya khairal baraya bihi tazdahirud dunya 'alal akhirah fa anta fihi lil ula markazun wa anta nuqtatud dairah. Kuburanmu hai Nabi itu ibarat tazdahirud dunya 'alal akhirah, pusat daripada kehidupan manusia yang mana akhirat cemburu kepada dunia. Karena di situ terdapat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita masih hidup di atas dunia, akhirat masih cemburu dengan kita. Karena di sini masih terletak jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta fihi lil ula markazun wa anta fihi nuqtatud dairah. Nuqtatud dairah. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bukan pasti beliau adalah pusat peradaban, pusat daripada kehidupan, pusat hidayah, pusat daripada iman, pusat daripada yakin, pusat daripada segala-galanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, pusatnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dengan sama para warasatul anbiya wa bil khusus anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Yang mana warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasakan ataupun tidak itu diwariskan kepada anak cucunya. Ada pewaris biologis, ada pewaris ideologis. Ada pewaris yang mewarisi dengan darah dagingnya. Ada cuman yang mewarisi daripada pemikirannya atau ajarannya, yaitu mereka para ulama. Tapi ini beda. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad ini pewaris ideologis dan biologis, qutbud da'wah wal irsyad. Beliau secara singkat Al-Fakir ingin ceritakan, dilahirkan pada bulan dilahirkan pada bulan Safar tanggal 5 1044 Hijriah di daerah Sabir di pinggiran kota Tarim. Dari kecil beliau sudah mendapatkan daripada kemuliaan yang agung daripada Allah, tak lain tak bukan bisabr, dengan sabar yang sangat kuat, dengan sabar yang sangat hebat. Karena waktu masih usia balita, masih bayi, itu Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad waktu digedongi sama ibunya, dibuntel dengan kain seperti hanya bayi. Pada malam hari itu ibunya nggak melihat kalau di lipatan kainnya itu terdapat agrok, ada kalajengking. Maka ditutupi sampai kemudian novel riwayah pagi hari. Yasir, itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad teriak, nangis, masih bayi, nangis kesakitan. Ibunya nggak tahu kenapa kok nangis, nggak paham. Kemudian dibuka pagi harinya, nggak tahunya ada kalajengking dan sudah menyengat 17 kali sengatan di badan beliau Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Nggak sampai di situ. Kemudian beliau mendapatkan kembali ujian yang besar, yang cukup hebat pada usia 4 tahun, di mana beliau terkena cacar, yang mana daripada penyakit cacar ini menyebabkan beliau buta. Maka seperti biasanya seorang ibu matahammal, nggak tega, nggak kuat ngelihat anaknya hidup dengan keadaan buta. Maka ziarah, tawassul. Ini ibunya pergi ke makamnya Al-Imam Qutbul Malak Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar di Zambat. Datang ke situ sebagaimana habaib, yang mana mereka satu dengan yang lain mempunyai hubungan keluarga yang erat. Jadi
Tawasulnya beda. Kalau kita mungkin hadir di majelis atau di makbarah atau di kuburannya para a'immah, itu duduk baca yasin gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ba'dul habaib yang memang punya dhauq yang kuat, mereka itu datang kepada makam-makam tertentu, terlebih yang masih nyambung nasabnya, darah dagingnya, keturunannya, keluarganya, mereka langsung datang, ya imam, anakku buta. Jadi diajak dialog seperti orang hidup. Dan haqqan mereka itu memang hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlihi wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dibilang, ya Imam Al-Idrus, anakku buta. Kalau hidupnya sengsara, hidupnya nggak enak, aku minta berkat kamu, mudah-mudahan cepat diambil nyawanya. Ini doanya seorang ibu. Tapi kalau dia mendapatkan daripada riayah, wa inayah, wal wilayah, was shalah, manfaat untuk umat, untuk banyak orang, panjangkan umurnya. Dikatakan oleh para ulama yang menulis daripada manaqib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ada yang 2 jilid, ada Bahjatul Fuad fi Manaqibil Imam Al-Haddad 1 jilid, diringkas lagi. Itu menyebutkan Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar keluar tangannya dan kemudian memberkati daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kemudian seraya keluar suara bahwa anak ini akan menjadi qutbud dakwah wal irsyad, pemimpin daripada seluruh umat. Dan dibuktikan daripada apa yang diucapkan oleh Imam Qutbul Malik Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam syairnya. Beliau menyebutkan fajami'u man salakat tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waqqadi. Semua orang setelah generasi Imam Haddad ikut di belakangnya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Qarrat bihi ainun Nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Bahkan beliau menjadi permata kebanggaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan maqam yang azim. Secara singkat, dengan ujian yang berat seperti itu, Allah menggantikan 2 matanya yang zahir dengan ainul basirah, mata hati yang sangat terang benderang. Gak sampai di situ, buta ini Pak, buta ini gak bisa melihat. Tapi beliau berkat doa orang tuanya, berkat doa aslafnya, bil khusus Al-Imam Qutbul Malak, Syekhul Futuh pertamanya daripada ahli barzah. Jadi Syekhul Futuh pertama Imam Haddad itu bukan orang yang masih hidup, tapi ahli barzah, yaitu Imam Qutbul Malik Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Ini beliau di masa kecil, yang lain sibuk main, yang anak-anak kecil sibuk main, bila Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sibuk sholat. Jadi setelah belajar, beliau sibuk keliling masjid-masjid yang ada di Tarim, yang jumlahnya seperti jumlahnya ahli Badar, 313, wafi riwayat 360 kurang lebih. Setiap masjid beliau kelilingi di waktu duha sampai gharib zuhur, dikelilingi satu persatu, masuk ke dalamnya untuk sholat 2 rakaat setiap hari. 313 masjid, wafi riwayat 360 masjid yang ada di kota Tarim. Bahkan sebagian masjid itu mughlaq, terkunci. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad naik Pak, gak mau patah semangat, naik dari atas pagar masjid untuk sholat 2 rakaat. Itu beliau lakukan setiap hari sampai jadi orang besar. Nah, kita orang yang punya mata, sholat duha berapa rakaat? Ini Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sholat duha 313 kali, fi riwayat 360 seperti jumlah masjid yang ada di kota Tarim. Mangkabah azimah yang didapatkan oleh beliau, sehingga beliau bisa menjadi guru daripada guru-gurunya. Yang awalnya dulu
Beliau belajar pada guru-gurunya. Kemudian tatkala ilmunya semakin besar, semakin luas, guru-gurunya menjadi santrinya. Guru-gurunya mengambil ilmu darinya. Dibalik, dulu belajar sama guru-gurunya. Kemudian tatkala sudah menjadi maqam azim, bahkan dikatakan lau jaza ayyakuna nabi ba'dan nabi lakana imamul haddad. Sekiranya diperbolehkan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kenapa yang tidak ditutup? Niscaya Imam Haddad jadi nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau mencapai darajah daripada mujtahid mutlak. Bahkan dikatakan mujaddid fi zamani. Ini Imam azim, rijalin kiramin azzamu haqqa rabbihim wa qamu bihi fi halatil usri wal yusri. Aqamu kitaballahi wastamsaku bihi wa bis sunnatil gharra wal anjumiz zuhri. Udatil wara tuba li 'abdin ra'ahum wa jalasahum law marratan minhu fil umri. Ini para a'immah yang on the track, istiqomah, mau senang mau susah tetap di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panutan. Ini idola. Yang mana beliau habiskan waktu demi waktu semuanya untuk Allah. Kalau kita waktu demi waktu untuk dunia. Kita mengira hidup ini hanya untuk cari dunia. Kalau mereka enggak, sudah diwakafkan dirinya, hartanya, raganya, semuanya hanya untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada waktu kecuali untuk ibadah. Enggak ada waktu kecuali untuk mencari ilmu. Enggak ada waktu kecuali untuk dakwah. Dakwahnya bil qalam wal qadam wal fam. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan kakinya, kemudian dengan penanya, kemudian dengan tutur ucapannya yang sekarang diabadikan kemana-mana, dibahasakan, diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa di seluruh penjuru dunia. Terlebih kitabnya yang paling mulia yaitu Diwanul Imam Al-Haddad Ad-Durrul Mandum Lidawil Uquli wal Fuhum. Untean mutiara yang tersusun untuk mereka yang mempunyai pemahaman yang dalam tentang makna-makna yang mulia yang dikarang oleh Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Datang seseorang, diriwayatkan ulama besar minal akabir dari Mesir kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang ada di Yaman. Pengen baca kitab, pengen tabarrukan. Maka nyampainya di sana dibilang Iqra Al-Kitab Risalatul Mu'awanah wal Mu'azarah wal Mudhaharah lil Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kitab Risalatul Mu'awanah tipis, kitab tasawuf. Kaget ini orang ulama besar ini. Anak kira mau disuruh baca kitabnya Sahrawardi, Al-Awariful Ma'arif, apa segala macam. Dibilang disuruh baca kitab Imam Haddad yang kecil itu. Khatirnya bicara seperti itu. Maka ditegur langsung oleh Al-Habib Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dibilang baca dulu muqaddimahnya. Akhirnya dibaca muqaddimahnya, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang ini karena permintaan daripada orang soleh yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi ini juga sama mendapatkan manqabah azimah darajah wilayah shadiqah, kedudukan yang tinggi derajatnya, kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Habib Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, "Hadza allafa wali li wali." Ini kitab bukan kitab kecil. Ini kitab dikarang oleh wali untuk wali. Ini kitab bukan kitab kecil. Yang ngarang wali diberikan untuk siapa? Untuk wali. Ini kitab azim, kitab yang agung, kitab yang besar. Kalau kita bisa mengamalkan ilmunya, bisa mengamalkan isinya, insya Allah masuk daripada golongan mereka. Ini keutamaan daripada kalam-kalam untean daripada karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Begitupun juga diceritakan bahwa di daerah Asbahan itu ada seorang ulama masuk ke daerah lapas, berdakwah membawa terjemahan daripada karangan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang mana di daerah situ semuanya orang-orangnya kafir. Tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, berkat kesungguh-sungguhan, ketulusan yang besar daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu kitab yang sudah diterjemahkan dibagi-bagikan kepada para tahanan. Dan gak lama di hari itu juga masuk ke dalam agama Islam kurang lebih 1.500 nabi para tahanan yang ada di situ berkat membaca kitabnya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini keutamaan yang agung.
yang didapatkan oleh mereka orang-orang yang agung di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Memang pilihan, tapi bukan berarti kita nggak mau masuk dalam pilihan tersebut. Jangan dijadikan alasan, iya Imam Haddad bukan nabi. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bukan nabi. Jid wajtahid, semuanya badlul maksud, badlul majhud fi tahsilil maksud, mengorbankan semua apa yang dia punya untuk mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Kalaupun kita mau berjalan seperti jalannya, kullu man sara al-darbi wasal, pasti kita akan nyampe kepada tujuannya. Tapi kalau kita hanya berandai-andai, kita hanya bermimpi, berhayal, mau dan mau, tapi setiap hari buang-buang waktu, terlebih utamanya wabil khusus anak zaman now. Berapa lama yang kita habiskan waktu hanya dengan gadget yang satu ini? Setiap hari bangun pagi sampai tidur lagi, 1 kali 24 jam. Nanti Rokib Atid itu catatan amalnya cuma main HP. Betul? Betul apa tidak? Ini anak zaman penyakitnya ini satu ini, dajjal ini, mata satu ini. Hati-hati, buang-buang waktu. Mereka para a'immah itu dapat kemuliaan seperti itu karena tertibul awqat. Mereka waktu demi waktunya ditertibkan, waktu demi waktunya diisi dengan amal-amal soleh, waktu demi waktunya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus di malam hari. Akan dikatakan laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena waktu malam, karena munajat, karena qiyamul lail, tahajud, menghadap kepada Allah, aku enggak mau lama-lama hidup di dunia. Kenikmatan hidup yang hakiki, yang abadi, yaitu tatkala bermesraan dengan Allah, bukan bermesraan dengan manusia. Sudahkah kita merasakan kenikmatan tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara kalamnya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan, ya lahfa qalbi ala sirrin aslamat minnil uyunu wa lam tablughu adwaqi indama hadha wa lam akhdha bi mashhadihi muttu bi ahzani wa ashwaqi sara rijalu wa nalu kullama qasadu wa qayyadatni a'mali wa akhlaqi. Oh, alangkah ruginya aku, alangkah ruginya aku, ya lahfa qalbi ala sirrin aslamat minnil uyun walam tablughu adwaqi, atas suatu ilmu rahasia yang aku belum bisa merasakannya. Oh, alangkah ruginya hidupku, alangkah ruginya aku jika hatiku belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka para pecinta-pecinta Allah, mendapatkan ilmu sir. Indama hadza, kalau ini berkelanjutan, hidupku habis dan belum pernah merasakan seperti itu, muttu bi ahzani wa ashwaqi, maka aku mati, aku meninggalkan dunia ini dengan penuh banyak penyesalan dan penuh kerinduan karena belum bisa menggapai daripada ilmu yang tinggi yang mulia tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau, sarur rijalu, para a'immah yang antum lihat di foto-foto ini kebanyakan, wa nalu kullama qasadu, mereka sudah mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Wa qayyadatni a'mali wa akhlaqi, sedangkan aku masih sibuk dengan amal ibadah dan dengan akhlak yang mulia. Ya, lihat kita beramal dan beribadah dan akhlak yang mulia. Beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad masih nyesel hanya berbuat amal soleh dan berakhlak yang mulia, belum pernah merasakan kenikmatan hati. Ini tawaduknya beliau. Bil hakikah beliau sudah nyampe dan sudah mendapatkan maqam yang azim di sisi Allah. Karena beliau mengarang kitab Risalatul Mu'awanah kurang lebih umurnya 27 tahun. Kalamnya sudah kalamul kibar, kalamnya sudah kalamnya orang-orang besar yang mencapai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwa sesungguhnya aku menyesal kalau hidupku hanya habis untuk amal soleh dan akhlak saja. Kenapa? Karena di atas ilmu ada amal, di atas amal ada akhlak, di atas akhlak ada dzauq, di atas dzauq ada syauq, di atas syauq ada sir. Di atas ilmu ada amal, di atas amal ada akhlak, di atas akhlak ada dzauq. Yang mana tatkala kita menangis di majelis, itu dipelihara, itu mahal, itu gak semua orang bisa punya dzauq. Terkadang ilmu teori pintar, tapi hatinya mati, hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil aqdha'u. Kalau sudah hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala mengakar di dalam hati seorang hamba, maka dia akan terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal.
dan tidak semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwa sesungguhnya kalau orang sudah pernah merasakan itu, dia akan naik pada derajat syauq, rindu untuk senantiasa selalu ibadah kepada Allah, rindu untuk senantiasa selalu majlis, rindu untuk senantiasa selalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW, rindu untuk senantiasa selalu mendengar daripada kisah-kisahnya orang saleh. Faumul muradu wala yuradu siwahumu, mereka yang kita tuju, gak ada yang lain. Karena lisam'i dzikruhum wa haditsahum ta'mal ma'i bi hayatihim ihsana, senantiasa selalu ulang-ulang terus kisah mereka karena kita pengen meniru, mencontoh mereka. Kalau 1 kali 24 jam kita cuma lihat yang viral-viral di sosmed, maka otomatis kita hanya akan ikut mereka, orang-orang yang jauh daripada Allah, yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita senantiasa selalu istiqomah mengikuti para aslaf, insyaallah walzam kitaballah watba' sunnatan waqtab hadakallahu bil aslafi. Pegangi Al-Quran, pegangi hadis Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupa pegangi para aslaf, pegangi mereka orang-orang soleh. Sedemikian hebatnya perjuangan, sedemikian hebatnya ibadah, sedemikian hebatnya ilmu daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi beliau mengatakan mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma'indi. Cinta kepada mereka para aslaf, cinta kepada mereka daripada datuk-datukku yang mulia sampai menyambung sampai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dini itu adalah agamaku, wa fardhi kewajibanku, wa sunnati dan ajaranku, wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma'indi, dan peganganku yang paling kuat dan yang paling afdal jika engkau melihat daripada diriku. Karena Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sangat cinta kepada salafnya. Setelah beliau rumahnya di pinggiran kota Tarim semasa beliau lahir, kemudian gak lama di masa muda beliau pindah di Hadrah, dekat daripada Masjid Ba'alawi yang ada di kota Tarim, jantungnya kota Tarim tersebut. Maka kemudian gak lama setelah itu ada ayam syuyu'i, ada orang-orang komunis yang kemudian menjajah wilayah Yaman sana. Maka kemudian banyak sekali para ulama, orang-orang soleh disiksa, diculik, dibunuh dan seterusnya. Namun Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pindah di daerah Al-Hawi, dekat pinggiran kota Tarim, tapi juga gak terlalu jauh. Jalan kaki pun juga gak terlalu jauh. Kenapa beliau memilih di situ? Karena beliau nggak mau jauh-jauh daripada salafnya. Karena beliau sudah jatuh cinta sekali, nggak bisa jauh-jauh daripada mereka pada ajdadnya. Sudah cinta mati, walaupun beliau sudah menjadi soleh. Kalau beliau mau juga hijrah seperti mereka yang lain, bahkan ada yang hijrah di Jawa di waktu tersebut, beliau lebih mungkin bisa bermanfaat untuk yang lainnya yang lebih banyak, yang lebih luas, karena magomnya, kedudukannya, ilmunya yang sangat luar biasa. Namun beliau Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sekali lagi, beliau adalah pecandu dan pecinta mereka orang-orang soleh. Kalau beliau seperti itu yang sudah soleh, lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita ini lebih daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam cinta kepada orang-orang soleh. Uhibbus sholihina walastu minhum, walaupun kita bukan tergolong daripada mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah, karena berteman dengan orang soleh di akhirat mendapat syafaat, di dunia mendapat ketenangan. Kumpul sama orang beradab akan beradab, kumpul sama orang yang nggak beradab pasti nggak akan beradab, pasti nggak akan beradab. Al-jalis janis, karena teman duduk itu satu jenis. Nggak mungkin kita masuk, naudzubillah, naik klub, diskotik, kemudian kita duduk, apalagi duduknya tahiyat ya. Kan nggak mungkin toh, pasti ente juga ikut jingkrak, dan duduk di majelis maulid yang mulia seperti ini nggak mungkin nanti mau jingkrak karena semuanya duduk dengan akhlak. Ini kemuliaan. Almar'u ala dini khalilih, karena seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Kalau temannya itu istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW, maka insya Allah dia pun juga sedikit banyak berasa ataupun tidak akan juga istiqamah. Siapa yang bertambah ilmu tapi nggak bertambah adab, maka tidak bertambah kecuali hanya kebodohan. Jadi kalau ilmunya banyak tapi nggak beradab, dia nggak ada ilmunya. Bil hakikah cuman kebodohan yang ada di dalamnya. Fal'iyadzubillah min dzalik. Oleh sebab itu bil khusus di dalam kesempatan yang mulia yang indah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkat majelis yang mulia,
berkat daripada para aslaf, berkat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, berkat daripada Al-Habib Al-Imam Qutbul Dakwah wal Irsyad wa Wudhul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita senantiasa selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hidayah, riayah, inayah khassah bi jahi khairil bariyah, sehingga senantiasa selalu istiqamah sampai husnul khatimah, sehingga senantiasa selalu mencintai daripada para aslaf kita. Rabbi fasluk bina sabila rijalin salaku fit tuqa tariqan sawiyah wahdina rabbana lima qad hadaita sadatal arifina ahlal maziyah waj'alil ilma مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أيلما بالشيطان والنفس والهوى والدنية رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولا أطيل الكلام العفو على التطويل. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib karena sudah terlalu panjang. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.